Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di awal ceramah, di awal khutbah, kita selalu mendengarkan ayat tadi, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Bertakwa dengan sebenarnya ditafsirkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan 3 hal. Artinya tanpa 3 hal ini takwa Anda belum dinamakan takwa yang sebenarnya. Yang pertama, an yuta'a fala yu'sa. Taatilah Allah tanpa melakukan maksiat kepadanya. Yang kedua, an yushkara fala yukfar. Syukuri setiap nikmat Allah dan jangan pernah ada sikap-sikap kufur Anda terhadap nikmat. Yang ketiga, an yudhkara fala yunsa. Bahwa Anda terus-menerus menyebut-nyebut nama Allah sehingga Anda tidak terperangkap dalam lalai. Maka ada seorang laki-laki menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat alayya." Saya merasakan ajaran Islam ini sangat banyak. Saya tidak mampu menjalankan itu semuanya. Apa yang harus saya lakukan? Fa'allimni syai'an atashabbathu bihi. Ajarkan aku sesuatu yang menjadi peganganku sampai mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka rataban bi dzikrillah. Jangan pernah lidahmu kering dari nama Allah. Subhanallah, astaghfirullah. Jangan pernah berhenti lisan ini menuturkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain diriwayatkan secara sahih oleh Imam Al-Bazzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halahu al-lail an yukabidah wa bakhila bil mali an yunfiqah wa jabuna bil aduwi an yuqatila falyukthir min subhanallah wa bihamdih. Kata Nabi SAW, siapa yang terhalangi sehingga tidak salat malam, dia pun kikir sehingga tidak banyak berinfak, dia pun pengecut sehingga tidak pernah berjihad. Saya kira 3 penyakit ini positif. Kata Nabi SAW, siapa yang tidak bersalat malam karena malas dan lalai, siapapun yang tidak berinfak disebabkan karena kikir, siapapun yang tidak berjihad disebabkan karena pengecut, ini masalah. Apa solusinya? Falyukthir min subhanallah wa bihamdi. Maka hendaklah ia memperbanyak mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Maka sebaik-baik zikir adalah subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ahabbu ilallahi min jabali dhahabin yunfiquhu fi sabilillah. Subhanallah yang dibacakan sebanyak-banyaknya
lebih dicintai oleh Allah daripada gunung emas yang semuanya diwakafkan, diinfakkan fi sabilillah. Ada yang mampu berinfak fi sabilillah sebesar gunung emas? Tidak ada yang mampu. Namun kata Nabi sallam, memperbanyak subhanallah wa bihamdihi lebih dicintai Allah daripada Anda infakkan gunung emas fi sabilillah. Baik jamaah sekalian, itulah haqqa tuqatih. Taati Allah, jangan ada maksiat antara Anda dengan Allah. Yang kedua, syukuri setiap pemberian Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, jangan pernah keringkan lidah Anda dari nama Allah Azza wa Jalla. Ini 3. Dalam perjalanan, jalan kaki dari masjid ke rumah, dari rumah lagi ke masjid, jangan mingkem di jalan. Anda bukan orang bisu kan? Imam Abdul Qadir Jailani rahimahullah, beliau mengatakan jumlah pintu surga sesuai dengan jumlah tarikan nafas. Apabila Anda tarik nafas dengan subhanallah wa bihamdi, kemudian Anda hembuskan lagi dengan subhanallah wa bihamdi. Coba lihat jamaah sekalian, setiap tarikan nafas Anda bersama dengan nama Allah akan menjadi pintu surga. Jadi oleh sebab itu jangan biasakan mingkam. Jangan biasakan diam. Syukuri Anda bisa berbicara. La qaddarallah, semoga tidak menjadi takdir. Seandainya esok Anda stroke, Anda nggak bisa ngomong, baru mau berzikir. Itu nggak boleh terjadi. Dan ingat satu hal, jika Allah menemukan anggota-anggota tubuh selalu Anda gunakan untuk ibadah, Allah akan menjaganya. Allah melihat lisan ini Anda gunakan untuk taat, akan Allah jaga lisan ini sehingga enggak terjadi penyakit yang membuat lisan enggak bisa berbicara. Jika kaki dan tangan ini selalu digunakan untuk taat, Allah akan menjaganya sehingga tidak terserang oleh penyakit yang membuatnya lemah. Mana dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah agar Allah menjagamu. Apabila dengan lisan ini kita jaga Allah, kita zikirkan nama Allah, dengan tangan dan kaki ini kita gerakkan untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla, yahfazka. Allah akan menjaga semuanya untuk Anda. Maka oleh sebab itu, sekali lagi saya katakan, ternyata ibadah dengan nilai pahala terbesar justru ibadah yang paling ringan, yaitu zikir. Dan itu kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Seandainya ibadah terbesar, ibadah yang membuat Anda capek, tidak bisa Anda memperoleh pahala yang besar. Tapi karena Allah Maha Penyayang, ternyata pahala yang besar itu terletak dalam ibadah yang tidak pernah membuat Anda capek, yaitu zikir. Apa ada orang yang capek berzikir? Enggak ada. Bosan, ada yang bosan, tapi kayaknya enggak mungkin juga. Karena zikir itu banyak. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Sekiranya Anda bosan, astaghfirullah, astaghfirullah. Sekiranya Anda bosan, la haula wala quwata illa billah. Sekiranya Anda bosan, salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, pembahasan kajian akidah malam ini masih tentang ruqyah. Penyakit ada 2 macam. Penyakit yang bisa diobati dan penyakit yang tidak bisa diobati. Penyakit yang tidak bisa diobati 2. Pertama, penyakit yang menjadi gerbang kematian, itu enggak akan terobati lagi. Kata Nabi SAW, likulli syai'in dawa illa sum. Segala penyakit ada obatnya kecuali penyakit yang menjadi gerbang kematian. Kalaulah sakit ini akan menjadi jalan kematian, ke dokter manapun, rumah sakit manapun, tidak akan ditemukan obat yang bisa menjadi sebab kesembuhan. Ini nomor 1. Yang kedua, jenis penyakit yang tidak akan ditemukan obatnya adalah penyakit yang menjadi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini azab, maka tidak ditemukan obatnya kecuali istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Zahabi rahimahullahu taala
Beliau berkisah dalam kitab Al-Kabair, sekira kisah ini pernah saya sampaikan. Ada seorang nelayan miskin kembali melaut, membawa beberapa ikan tangkapan, dan ada satu ikan yang sangat besar. Dalam perjalanan pulang, sang nelayan dicegat oleh seorang preman, yang kemudian mengambil ikan tangkapan yang paling besar. Dia ambil, dia rampok, dia rampas. Pulanglah preman ke rumah membawa ikan tangkapan yang besar hasil kezaliman. Allah tidak pernah diam dengan kezaliman. Maka Anda jangan pernah berbuat zalim. Orang kota dekat dengan kezaliman. Di jalan raya, kezaliman itu banyak terjadi. Hati-hati jamaah sekalian yang saya hormati. Kadang-kadang kita naik kendaraan, tiba-tiba di depan berhenti, tiba-tiba juga lenyap kesabaran kita. Siapa yang ngambil kesabaran itu? Habis-habisan kita bunyikan klakson sekencang-kencangnya berpuluh-puluh kali. Apa yang Anda lakukan? Di depan orang dalam kesulitan. Dan Anda membuat kesulitan itu lebih sulit lagi dengan klakson Anda zalim. Allah nggak akan membiarkan itu. Esok lusa akan ada hitung-hitungannya. Kadang-kadang ada perempatan main sodok-sodokan. Yang pertama kali disiapkan dalam kondisi seperti itu biasanya kita menyiapkan emosi. Bukan kita siapkan sabar. Yang kita siapkan adalah emosi. Sehingga begitu ada orang yang mendahului kita, menyodok kita, kita buka kaca dan habislah sumpah serapah ini dimuntahkan untuk orang tersebut. Apa yang Anda lakukan? Hati-hati dengan kezaliman. Preman tadi pulang membawa hasil rampasan, dimasaklah oleh istri, dia pun memakan. Dalam proses menikmati makanan ini, tangannya tertusuk duri. Duri ini tidak sembuh 2 hari, 3 hari, akhirnya infeksi. Infeksi semakin parah sehingga telapak tangan ini betul-betul sudah bengkak disebabkan karena infeksi. Preman pergi ke seorang dokter, lalu oleh dokter disarankan tanganmu harus diamputasi. Kalau tidak, infeksi itu akan semakin menjalar. Akhirnya tangan laki-laki itu diamputasi. Tapi memang penyakit ini bukan sekedar penyakit, melainkan azab. Meski teori medis, infeksi akan selesai dengan amputasi, ternyata teori medis itu nggak bermanfaat. Setelah berlangsung proses amputasi dengan baik, ternyata infeksi itu menjalar ke lengan. Kembali lagi preman ini menjumpai sang dokter. Dokter mengatakan, kita lakukan kita lakukan amputasi sekali lagi. Dilakukan amputasi sekali lagi di siku. Sekali lagi, ini bukan penyakit, tapi ini azab. Sehingga teori medis tersebut benar-benar tidak bermanfaat. Teori medis tersebut gagal untuk menghentikan penyebaran infeksi. Tiba-tiba infeksi itu menyerang sampai ke pundak. Akhirnya dokter mengatakan tidak ada obat. Inilah yang sering terjadi di rumah sakit. Seorang pasien datang dengan penyakit, kemudian dokter mengobatinya dengan teori medis, padahal sejumlah penyakit tidak tersembuhkan dengan teori medis. Sekaligus kalau penyakit itu adalah penyakit semacam hukuman. Kalau ini penyakit bukan karena hukuman, teori medis ini akan bermanfaat. Tapi kalau penyakit ini adalah hukuman dari Allah Azza wa Jalla, obatnya bukan medis. Itu preman tadi, sekiranya ia menjumpai orang yang berilmu akan mengatakan obatmu adalah istighfar, taubat, minta maaf, kembalikan kezaliman. Kembalikan kezaliman. Nah, maka jemaah sekalian yang saya hormati, inilah 2 jenis penyakit yang tidak disembuh. Adapun penyakit bukan
gerbang kematian, penyakit yang bukan hukuman dari Allah akan sembuh. Kesembuhan penyakit ada 4 hal. Pertama, penyakit sembuh disebabkan karena obat. Kemudian yang kedua, penyakit disembuh disebabkan karena doa. Yang ketiga, penyakit sembuh disebabkan karena sedekah. Yang keempat, ini yang paling menentukan. Allah menyembuhkan penyakit bukan karena obat, bukan karena doa, bukan karena sedekah, tapi karena tawakal. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sebab kesembuhan yang paling besar adalah tawakal. Sebab kesembuhan yang pertama obat. Apakah ini obat kimia, ataukah ini obat herbal, ataukah itu obat yang direkomendasikan oleh syariah seperti Zamzam, seperti misalnya habbatus sauda, seperti misalnya zaitun. Ini jenis obat yang pertama. Kesembuhan yang kedua disebabkan karena doa. Apakah doa Allahumma wafirli atau doa yang dimaksud adalah ruqyah? Nanti akan kita bicarakan. Nomor 2. Kemudian nomor 3, ataupun penyakit disembuhkan karena sedekah. Karena sedekah. Minggu lalu ada seorang ibu-ibu, beliau bertanya melalui WhatsApp. Beliau mengatakan, Ustaz, suami saya sedang dalam perawatan karena kasus COVID yang sudah sangat parah. Dirawat sekarang di Rumah Sakit Fatmawati. Kita keluarga udah deg-degan. Apa saran Ustaz? Saya bilang, cari orang yang kesusahan, ringankan kesusahan ini sejauh yang bisa Anda lakukan. Selesai. Wah, rupanya ibu ini sibuklah nyari orang-orang susah. Dan dia pun berusaha meringankan kesusahan itu sesuai kemampuan. 3 hari lalu saya hubungi lagi. Bagaimana keadaan suami ibu? Beliau mengatakan, Alhamdulillah, saya malah lupa ngabarin Ustaz. Kami sudah pulang. Suami saya sudah sembuh. Sekarang dalam proses pemulihan. Nabi SAW bersabda, "Dawau mardhakum bis sadaqah." Obati orang-orang yang sakit dengan sedekah. Maka kesembuhan yang ketiga adalah karena sedekah. Lalu kesembuhan yang keempat adalah karena tawakal. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita ingin bicara poin yang kedua. Kesembuhan karena doa, salah satunya adalah karena ruqyah. Karena ruqyah bagian dari doa. Jemaah sekalian, ada 2 jenis ruqyah. Ruqyah yang pertama adalah ruqyah yang dibenarkan. Karena ruqyah bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah jampi-jampi. Ruqyah bahasa Indonesia jampi-jampi. Tentu ruqyah yang dibenarkan adalah ruqyah yang tidak mengandung syirik. Adapun ruqyah yang mengandung syirik tentu hukumnya syirik. Dalam hadis Auf bin Malik, beliau mengatakan, "Kunna narqa fil jahiliyah. Faqulna ya Rasulullah, kaifa tara dzalika?" Faqala, "I'radu alayya ruqakum, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirik." Auf bin Malik mengatakan, "Ya Rasulullah, kami terbiasa melakukan ruqyah untuk sejumlah penyakit di zaman jahiliyah. Apa pandangan Anda tentang ruqyah-ruqyah kami di zaman jahiliyah?" Kata Nabi SAW, "I'ridu alayya ruqakum." Coba bacakan jampi-jampi kalian. Lalu Nabi menyimpulkan, "La ba'sa birruqa ma lam yakun syirk, ma lam yakun fihi syirk." Kata Nabi SAW, tidak mengapa kalian ruqyah dan jampi-jampi sepanjang tidak ada unsur syiriknya. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Rakhasa Rasulullah SAW fir ruqyah minal aini wal humati wan namlah." Nabi SAW mengizinkan ruqyah terhadap penyakit ain, yang kedua terhadap penyakit humah. Humah ini tersengat binatang, kalajengking, kelabang, intinya racun.
Lalu yang ketiga adalah wan namlah ataupun penyakit namlah. Yang dimaksud dengan namlah gatal-gatal. Biasanya namlah ini gatal-gatal yang terjadi di bagian kanan atau kiri tubuh. Bagaimana cara meruqyahnya nanti akan kita sampaikan. Jadi Nabi menyebutkan 3 hal ruqyah untuk ain. Ain ini sihir. Kemudian humah ini sengatan kalajengking. Atau segala serangga-serangga yang beracun. Nanti akan kita sampaikan bagaimana cara meruqyahnya. Lalu yang ketiga adalah namlah, bagian tubuh yang gatal, yang bentol, gatal gitu ya. Penulis berkata, beliau mengatakan, "Ayyuhal muslim in kunta aliman birruqyah an tu'allim ghairika." Apabila engkau seorang muslim yang bisa ruqyah, ajarkan ruqyah itu kepada orang lain. Jadi Anda mengajarkan tulis baca, Anda mengajarkan cara salat, cara wudu. Nabi bersabda, nanti akan kita bahwa ajarkan pula ruqyah kepada orang lain. Ada seorang wanita yang bernama Syifa binti Abdillah. Syifa binti Abdillah ini seorang wanita penduduk Mekah. Dia tentu jahiliyah, masuk Islam. Lalu dia berhijrah ke kota Madinah bersama Nabi SAW. Di masa jahiliyah, Syifa bintu Abdillah ini wanita yang terbiasa melakukan pengobatan dengan ruqyah. Sesampainya di Madinah, tiba-tiba Nabi menjumpai Syifa binti Abdullah di rumah Hafsah, istri Nabi SAW. Untuk apa? Bukan untuk mengajarkan ruqyah, tapi karena Syifa adalah seorang wanita yang bisa tulis baca, maka dia mendatangi rumah Hafsah, istri Nabi kita, untuk mengajarkan tulis baca juga. Kata Nabi SAW, "Ala tu'allimina hadhihi ruqyah kama tu'allimiha al-kitabah." Wahai Syifa, ajarkan juga Hafsah ini ruqyah sebagaimana engkau mengajarkannya tulis baca. Ini menunjukkan bahwa ruqyah adalah sesuatu yang memang dianjurkan untuk diajarkan. Bahkan bukan sekedar dianjurkan, bisa-bisa hukumnya wajib. Lebih-lebih dalam situasi banyak tukang-tukang sihir, banyak dukun-dukun, ini tantangan tersendiri agar ruqyah ini terus dipublikasi, terus disebarluaskan. Jamaah sekalian yang saya hormati, ayyuhal muslim idza istata'ta an tanfa'a akhakal muslim faf'al. Beliau mengatakan, sekiranya engkau mampu meruqyah, maka ruqyahlah seorang yang sedang sakit tanpa harus diminta. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapapun di antara kalian yang mampu melakukan manfaat untuk orang lain, segera lakukan. Ya, kita jenguk orang sakit, gimana kabar, gimana keadaan, kapan pulang, apa kata dokter, ini semuanya bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kemudian Anda membacakan ruqyah. Nah, lalu kemudian penulis berkata, "I'lam ayyuhal muslim anna ruqa min kullil amrad." Ketahuilah, kata dia, bahwa ruqyah itu bermanfaat untuk semua jenis penyakit. Jadi jangan berpikir ruqyah itu hanya untuk orang kesurupan, hanya untuk orang yang terserang guna-guna. Tapi ruqyah bermanfaat dan diberkahi untuk semua penyakit. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, meruqyah orang yang berpenyakit, "Bismillah turbatu ardina biriqi ba'dina yushfi sakimuna biizni rabbina." Ini ruqyah yang satu ini digunakan sambil mengeluarkan ludah, kemudian ditempelkan dengan tanah. Keluarkan ludah di ujung jari, setelah itu tempelkan dengan tanah. Akhirnya di ujung jari Anda ada tanah yang bercampur dengan ludah. Begitu Anda sudah demikian, Bismillah turbata ardina biriqi ba'dina yushfa sakimuna biizni rabbina. Nah, ini
Tanah yang ada di ujung jari oleskan ke bagian tubuh yang luka secara khusus. Kalau misalnya ini terjelat kalajengking, taruh di situ. Ya. Misalnya ada gatal-gatal di sini, bismillah, turbatu ardina biriki ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Sampai air liur keluar di ujung jari. Kemudian ambil sedikit tanah, kemudian tempelkan ke bagian yang gatal. Ke bagian gatal atau yang tersengat kalajengking. Ayyuhal muslim inna ruqa anfa' ma takunu bi'idznillah minal aini wal humah. Namun meskipun ruqyah ini bermanfaat untuk semua penyakit, dua penyakit yang paling terpengaruh dengan ruqyah. Ruqyah bermanfaat untuk orang yang demam, untuk orang yang terserang corona, untuk orang yang sakit perut, tapi ruqyah paling bermanfaat untuk dua penyakit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ruqyata illa min ainin aw humah. Kata Nabi sallallahu tidak ada ruqyah yang paling bermanfaat kecuali untuk ain dan untuk sengatan binatang berbisa. Itu paling bermanfaat. Kalau dia terkena ain, terkena sihir, bacakanlah ayat-ayat ruqyah. Kalau ini tersengat kalajengking seperti saya katakan tadi, bacakan bismillah turbatu ardina biriki ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Ambil ludah, kemudian ambil tanah, kemudian tempelkan ke sengatan kalajengking tersebut. Atau bisa juga ambilkan air liur di ujung jari, campurkan dengan tanah, tempelkan ke sengatan kalajengking sambil membacakan doa tadi. Bismillah turbatu ardina biriki ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Jemaah sekalian, yusannu laka ayyuhal abdu an tastarqiya lil marid. Apabila ada orang yang sakit dan Anda tidak bisa meruqyah, mungkin karena jauh, mungkin juga karena Anda enggak percaya diri karena pelajaran tahsin tajwid belum selesai dengan Ustaz Bagus. Nanti kalau diruqyah mana mat mana yang bukan mat masih ngaco. Intinya ilmu masih dangkal untuk ruqyah. Anda tidak mampu meruqyah. Apa yang mesti Anda lakukan? Mintalah orang lain untuk ruqyah. Wahai fulan, saudara kita fulan lagi sakit, tolong kamu ruqyah. Dalam hadis diriwayatkan oleh Ummu Salamah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitiha jariyatan fi wajhiha safa'ah. Ummu Salamah berkata, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahku. Kebetulan di dalam rumahku ada seorang wanita pembantu, fi wajhiha safa'ah. Di wajahnya ada tanda hitam. Tanda hitam seolah-olah habis dipukul, tapi tidak dipukul. Nabi SAW faqala istarqu laha fa inna bihan nadhrah. Kata Nabi SAW, cari orang yang akan meruqyahnya karena tanda hitam ini adalah, kata Nabi, ini adalah sihir. Ini adalah ain. Jadi di sini Nabi tidak meruqyah, tapi Nabi SAW meminta seseorang untuk melakukan ruqyah. Maka kalau Anda tidak mampu meruqyah, mintalah seseorang yang menurut Anda mampu untuk melakukan ruqyah tersebut. Apa syarat ruqyah? Ada 3 syarat. Syarat yang pertama, antakuna minal kitabi awis sunnah. Ruqyah itu haruslah bacaan-bacaan yang bersumber dari Al-Quran, kemudian bersumber dari sunnah. Jadi kalau bahasa Jawa kuno, bahasa Sunda kuno nggak boleh. Gimana kalau bismillah bacain bahasa Indonesia terjemahan? Nggak boleh juga. Kenapa? Terjemahannya bahasa Indonesia. Kalau bismillahnya kalamullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu kalamullah. Tapi begitu udah diterjemahin, itu bukan lagi perkataan Allah, tapi terjemahan dari perkataan Allah. Maka syarat ruqyah harus dari Al-Quran, kedua harus dari sunnah atau dari sunnah. Yang kedua, an ya'taqida annaha sababun minal asbab. Jagalah keyakinan bahwa ruqyah ini hanyalah sebab. Jadi Anda jangan berpikir ruqyah ini menyembuhkan.
Tapi ruqyah ini hanyalah sebab. Justru ketika Anda melihat ruqyah ini adalah sebuah bukan sekedar sebab, tapi dia menyembuhkan, ini mencederai tawakal. Itu merusak tauhid. Jadi betapapun ini ahli ruqyah yang sangat luar biasa, Anda harus tetap yakin ruqyah hanyalah sebab. Kami pernah dikunjungi seorang ahli ruqyah dari Saudi, namanya Dr. Adil. Dr. Adil ini kepala pengadilan Saudi khusus pengadilan sihir dan guna-guna. Kebetulan sewaktu beliau berkunjung ke Indonesia, ada pertunjukan debus di Banten sana. Tahu debus? Ya, seorang nantangin, ayo siapa yang mau bacok saya? Seorang kawan izin, bolehkah kami datang membawakan seorang syekh dari Saudi ikut menjajal, ikut menguji? Oleh panitia debus dibenarkan. Maka bertolaklah tim kami waktu itu dari Ma'had Al-Bina Bekasi menuju ke lokasi. Sampai di sana memang sedang berlangsung pertunjukan debus. Semua orang yang datang membacok. Kadang-kadang jarak semeter mental, jarak 2 meter mental. Jemaah sekalian yang saya hormati, masuklah giliran Syekh Adil, Dr. Adil. Dia maju ke depan, dia bacakan Bismillah, la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan suara terdengar. Karena bedanya jampi-jampi dukun dengan jampi-jampi Islam, jampi-jampi dukun itu enggak terdengar. Maka enggak boleh ruqyah dengan berbisik. Ruqyah itu harus dengan terdengar. Maka Dr. Adil ini saya belum nemu orang sespesialis beliau. Ya, kami belakangan ketemu di hotel di Sentul sini, Aston. Beliau mengajarkan kita, tapi kita nggak ada yang paham bagaimana membaca jimat. Kan ada nih jimat nih, ada bacaan, ada tulisan-tulisan. Subhanallah, dia bisa ngertiin itu semuanya. Dia paham, dia ngerti. Kalau tertulis huruf ini maksudnya ini. Kalau tertulis huruf ini maksudnya ini. Kalau ada angka sekian maksudnya ini. Orangnya pintar. Jadi walhasil dia mendekati si ahli kebal tadi sambil membacakan Bismillah alladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dia baca dengan suara terdengar oleh ahli ini tentunya. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Justru ahli ini yang jatuh terbanting ke tanah. Saya kira Anda bisa lihat YouTube-nya ini. Karena kawan yang shoot di-upload ke YouTube. Bismillah la yadur alladzi la yadurru ma ismi. Orang ini kemudian mental. Jadi maksud kita di sini jamaah sekalian, begitu ada ahli ruqyah yang bagus sekali, ruqyahnya diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, Anda jangan berpikir bahwa ruqyah ini menyembuhkan. Tapi ruqyah ini hanya sekedar sebab. Di kota wisata saya punya kawan namanya Nuruddin, orang Sukabumi aslinya. Aslinya pemain sihir. Keluarganya keluarga sihir. Tapi kemudian dia kerja di Saudi dan dia menemukan tauhid, dia belajar ruqyah, dan mungkin karena aslinya mereka keluarga sihir, dukun, tiba-tiba belajar ruqyah. Ruqyahnya sangat diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Dia sering keluar negeri meruqyah orang, kadang-kadang di Hong Kong. Terakhir ente di mana? Oh, saya lagi di Swedia ini. Ngapain meruqyah? Meruqyah iya. Siapa yang kau ruqyah? Di sini ada seorang anak gadis, jerawatan tidak pernah sembuh, udah kemana-mana. Saya mau ruqyah. Dia ruqyah sekali, 2 kali, 6 kali ruqyah. Gimana hasilnya? Alhamdulillah udah mulus. Udah mulus. Nah, di Cinere sana ada orang anak-anak lahir dengan diagnosa dokter jantung kelainan jantung ya, jantung bolong, apa namanya? Jantung bocor. Jantung bocor. Diruqyah oleh dia. Alhamdulillah sembuh. Ya.
Ada juga yang menjumpai beliau penyakit leukemia, kanker darah, diruqyah oleh dia, mungkin 4-5 kali ruqyah, alhamdulillah sembuh. Total, enggak sisa sedikit pun. Dia diundang ke Sulawesi untuk ruqyah. Seorang ibu-ibu 30 tahun enggak mampu melihat. Dia bacakan surat Al-Mulk. Cuma selesai satu halaman saja, tiba-tiba ibu-ibu itu melihat. Jadi ketika ahli-ahli ruqyah ini datang, Anda jangan berpikir aku sembuh. Akidah Anda rusak, tauhid Anda rusak, tawakal Anda cedera. Betapapun seorang ahli ruqyah datang, Anda harus tetap yakin ini hanya sebab. Kesembuhan hanya dari Allah Azza wa Jalla. Nurdin Al-Indonesi namanya. YouTube-nya banyak. Ya, itu teman saya. Syarat ruqyah yang ketiga adalah antakuna bil kalamil ladzi yufham, harus dengan kata yang dipahami, yaitu tadi Al-Qur'an dan Sunnah. Baik. Itu 3 syarat ruqyah. Berikutnya adalah jenis-jenis ruqyah. Ruqyah yang pertama adalah ruqyah dari Al-Qur'an. Di antara ayat Al-Qur'an yang sangat berkah untuk ruqyah adalah membacakan Al-Fatihah. Membacakan Al-Fatihah. Juga di antara ayat-ayat ruqyah sangat bermanfaat adalah Al-Mu'awwizat. Al-Mu'awwizat itu 3. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ini dinamakan Al-Mu'awwizat. Adapun tentang Al-Fatihah diriwayatkan sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari safar, kemudian mereka melewati satu kampung, mereka terpaksa menginap. Ternyata orang kampung tidak ada yang mau meminjamkan rumah, juga tidak ada yang mau menjamu mereka. Padahal itu sudah undang-undang masyarakat Arab saat itu. Kalau ada musafir mampir di kampung, waram kampung wajib menyiapkan rumah dan makanan. Itu undang-undang. Tapi kampung ini tidak mau menyiapkan 2 hal itu. Qadarullah. Tiba-tiba kepala suku mereka tersengat kalajengking. Mereka telah melakukan pengobatan-pengobatan sejauh yang mereka tahu, tapi semuanya tidak bermanfaat. Akhirnya seseorang di antara mereka berpikir, kenapa kita tidak jumpai saja musafir-musafir itu? Barangkali di antara mereka ada yang ahli ruqyah. Maka salah seorang dari sahabat Nabi mengatakan, saya bisa meruqyah, tapi saya tidak akan meruqyah kecuali kalau kalian memberikan kami makanan daging kambing. Oh, disebutkan daging kambingnya. Tidak tanggung-tanggung daging kambing ini. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari dia mengatakan, berikan kepada kami daging beberapa ekor kambing, jangan 1 ekor saja. Akhirnya mereka menyetujui memberikan daging kambing. Lalu diruqyah. Tersengat kalajengking, diruqyah dengan Al-Fatihah. Hasilnya sembuh. Cuman cara meruqyah nanti saya sampaikan. Nah, ini menunjukkan maka Al-Fatihah dinamakan juga dengan Asy-Syifa. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, aku pernah naik haji. Tahun ini enggak ada yang haji. Kemarin saya dikasih kuota 60 orang. Harganya mahal. 300 juta. Saya tawarkan ke orang-orang, kalau nggak salah dari Kendari, teman-teman Kendari ada 4 orang pergi. Cuman harus vaksinnya harus kedutaan yang vaksin, kemudian harus dikarantina oleh kedutaan juga, baru pergi ke sana. Di sana juga cuma 15 hari. Tahun besok kita haji 1 masjid ini insyaallah taala. Amin. Jemaah sekalian yang saya hormati, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, di musim haji sampai di Mekah aku mengalami sakit perut. Dan saya enggak tahu apa obatnya, kata Imam Ibnu Qayyim. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengatakan, setiap aku minum Zam-Zam aku bacakan Fatihah berkali-kali. Lalu diminum. Bahkan jemaah sekalian,
sekiranya Anda merasakan bagian tubuh yang sakit, pegang bagian tubuh yang sakit terkhusus selesai salat. Misalnya tangan sakit, pegang yang sakit, bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah sampai selesai. Kenapa selesai salat? Karena di antara waktu-waktu yang diterima berdoa adalah selesai salat 5 waktu. Maka peganglah mana yang sakit, kepala kah sakit, perut kah sakit, pegang, bacakan Fatihah dengan suara terdengar setiap selesai salat. Ingat, dokter memberikan ini obat, hasil sembuhnya kemungkinan besar. Tapi kalau Nabi mengatakan Fatihah ini obat, hasilnya kemungkinan atau kepastian? Kemungkinannya kepastian atau kemungkinan? Baik, saya kasih contoh yang kedua. Ini mungkin lebih mendasar. Dokter mengatakan pakailah masker, cucilah tangan, gunakanlah 5M. Kalian selamat dari corona. Itu teori dokter. Hasilnya kepastian atau kemungkinan? Kemungkinan, baik. Tapi Nabi SAW bersabda, apabila kalian di pagi hari membacakan 3 kali Bismillah alladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama', sampai sore kalian tidak akan terserang penyakit. Ini hasilnya pasti atau kemungkinan? Sayangnya kita lebih kokoh berpegang dengan yang kemungkinan, kita malah ragu dengan kepastian. Harusnya bagaimana? Dua-duanya. Enggak berarti saya zikir pagi petang aja lah, enggak usah pakai masker. Anda juga keliru. Semua yang disarankan dokter 5M sekarang 5 miliar 5M sekarang itu semua saran dokter jalankan dengan baik. Tapi jangan abaikan apa yang disarankan oleh syariah. Ya, maka zikir pagi dan petang ini, menurut saya gitu ya jamaah sekalian, tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terbackup dalam zikir pagi dan petang. Ya, nggak ada lagi yang nggak terbackup. Anda ingin atau Anda menghindar, Anda ingin kebaikan dan Anda menghindari keburukan, dua-duanya telah tercover dalam zikir pagi dan zikir petang. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan 4 pintu rezeki yang paling luar biasa, salah satunya zikir pagi, zikir petang. Ya, zikir pagi, zikir petang. Zikir pagi selesai subuh sampai sebelum matahari di pertengahan langit. Jam 9, jam 10 masih bisa. Kok? Karena jam 9, 10 itu masih dinamakan pagi. Kalau Anda ke Saudi lagi haji jam 10, berita mengatakan selamat pagi. Karena waktu duha bagian dari pagi. Zikir sore selesai asar sampai jelang tengah malam. Jam 9 masih bisa. Karena jam 9 dalam bahasa Arab masih dinamakan dengan sore. Masih dinamakan dengan petang. Iya. Kemudian dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallam kana yanfutu ala nafsihi fil marad alladhi mata fihi bil muawwidzat. Ketika Nabi mengalami penyakit yang membawa kematian beliau berkali-kali meruqyah diri dengan muawwizat yang 3. Qulhu, al-falaq, an-nas. Apa yang dilakukan Nabi? Yanfus, dia membacakan 3-nya dengan lalu meniupkannya ke telapak tangan. Qulhu, al-falaq, an-nas, ke seluruh tubuh. Belum masuk waktu? 10 detik lagi. Iya, monggo.